Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, ini tentang zakat. Maka lalu kapan zakat itu kita keluarkan yang terbaik? Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, ini tentang zakat. Maka lalu kapan zakat itu kita keluarkan yang terbaik? Kata Imam Malik, zakat fitri itu fungsinya apa, Pak? Satu, fungsi zakat fitri mensucikan puasa kita, Pak. Dari apa? Dari hal-hal yang mengurangi pahala atau nilai puasa kita. Berkata-kata yang buruk misalkan, kemudian rafat dan lain sebagainya. Artinya nilai puasa kita terkurangi dari perbuatan atau perkataan kita, maka ditutup dengan zakat. Sama seperti sholat wajib kita, sholat as-salawatul khams, sholat 5 waktu kita kurang sempurna, maka ditambal dengan sholat sunnah. Begitu pula puasa kita kurang sempurna, maka disempurnakan, ditutupi dengan zakat. Maka zakat itu penyempurna nilai ibadah puasa, pahala puasa kita semuanya. Itu fungsi yang pertama. Maka kata Imam Malik, bagaimana mungkin orang mengeluarkan zakat sebelum selesainya puasa? Sebab berarti kalau dia mengeluarkan zakat sebelum puasa dilaksanakan, berarti dia sama saja menyempurnakan sesuatu yang belum dia kerjakan. Kulo badhe nambal dempul, nambal baju saya yang bolong. Lah mana bajunya belum saya beli? Bisa ditambal? Ya enggak mungkin. Lawung yang disempurnakan aja belum ada. Bagaimana penyempurnanya sudah ada? Ini enggak masuk logika menurut Imam Malik. Ya. Maka puasa dulu dikerjakan, nah baru kemudian disempurnakan dengan zakat al-fitri. Meskipun para ulama juga berpendapat bahwa zakat fitri boleh diberikan beberapa hari sebelum puasa berakhir, seperti yang dikerjakan oleh Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Ini Ibnu Umar pernah memberikan zakat fitrinya beberapa hari sebelum sholat Id ditegakkan. Artinya sebelum masuk tanggal 1 Syawal, beliau beberapa hari menjelang akhir Ramadan sudah memberikan zakat fitri. Ini jadikan dasar sebagian para ulama boleh. Tapi tetap sepakat jumhur ulama mengatakan waktu yang paling afdol adalah ketika sudah masuknya 1 Syawal. Artinya puasa kita sudah selesai. Kapan ya? Maghrib, besoknya sholat Id. Atau kadang-kadang kita tahunya baru agak malam kan begitu, pengumuman hilal. Maka ya malam itu pula kita keluarkan zakat sampai sholat Id ditegakkan. Sebagian para ulama malah menyebutkan semenjak terbit fajar di hari kita sholat Id sampai ditegakkannya sholat. Cuman kan biasanya kalau kita mengeluarkan habis subuh sampai sholat ditegakkan repot ini mungkin. Cari orang yang menerima belum tentu dapat, malah nanti nggak kebagi sampai sholat Id ditegakkan. Ya, maka ya di malam Id sampai sholat Id ditegakkan itulah waktunya. Makanya sholat Id al-fitri itu dikerjakan, diakhirkan. Kalau sekarang ya mungkin jam-jam 7 ya, itu diakhirkan. Tetapi sholat Id al-adha itu diawalkan jam 6 kan begitu, di awal waktu duha. Kenapa? Karena ketika sholat Id itu diakhirkan, memberikan kesempatan kata para ulama untuk bagi mereka yang belum menunaikan zakat fitri bisa punya kesempatan waktu untuk memberikan zakat fitri. Sedangkan sholat Id al-adha itu diawalkan karena supaya waktu penyembelihannya panjang. Ini saya pernah ngisi khutbah Id al-adha itu ditegakkan agak akhir. Gara-gara apa? Satu, waktu selesai sholat, habis itu dibacakan dulu pidato Pak Bupati. Seluruhnya wajib. Seluruh tempat sholat Id ditegakkan, baik Idul Fitri atau Idul Adha,
pidato Pak Bupati dibacakan di seluruh tempat dilaksanakan sholat Id, padahal bupatinya nggak hadir. Jadi sebelum saya khutbah itu pidatonya Pak Bupati ya, Idul Adha, jadi mereka mendengarkan 2 kali dari Pak Bupati lewat surat dan dari saya, sehingga akhir akhir selesainya itu sekitar jam 7 lebih, hampir setengah 8 itu baru selesai, padahal sholat Id al-Adha seharusnya kan diawalkan. Nah, ini kadang-kadang yang tidak diperhatikan. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, ini tentang waktu pelaksanaan zakatul fitri. Ustadz, bagaimana jika sudah kadung sholat Id sudah ditegakkan, zakat belum saya tunaikan, apakah tetap wajib mengeluarkan zakat? Wajib atau tidak? Waktu sudah berakhir, wajib atau tidak? Para ulama sepakat, jumhur di antara mereka wajib, karena itu bukan hak kita, maka wajib dikeluarkan. Cuman terhitung sebagai sedekah biasa, tidak bisa menyempurnakan puasanya. Berpahala sebagai sedekah biasa. Dia tidak sebagaimana fungsi zakat fitri yang tadi saya sebutkan. Yang pertama apa? Menyempurnakan puasanya. Itu kan fungsi yang paling utama dari zakat fitri. Yang kedua fungsinya adalah menjadikan orang-orang miskin tidak meminta-minta pada hari perayaan kaum muslimin. Ya, itu sebagai bentuk sosial kecintaan orang-orang kaya terhadap orang-orang miskin, supaya mereka di antara mereka ada kasih sayang antara orang yang kaya dengan orang yang tidak mampu. Ini fungsi zakat al-fitri. Yang ketiga, membersihkan jiwa orang-orang yang mengeluarkan zakat fitri, sehingga ada kepekaan sosial kepada diri orang-orang yang tidak mampu, ada kepedulian kepada mereka, dijauhkan dari sifat penyakit kikir, terlalu cinta dengan dunia, dan penyakit pelit. Nah, ini adalah fungsi dari zakat al-fitri. 3 fungsi utama dari zakat al-fitri.